Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Ren. Ya, apa kabar Bu Meli hari ini? Alhamdulillah Bu Reni sehat. Bagaimana dengan Bu Reni sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu Meli. Gini Bu Meli, saya dengar Bu Meli akan melaksanakan coaching ya hari ini. Iya Bu Ren, betul. Hari ini saya akan mengadakan coaching bersama Bu Sujarwati. Iya, begini Bu Meli, sebelum melaksanakan coaching ya, hari ini ada kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Nah, nanti saya akan memantau jalannya coaching yang Bu Meli laksanakan dan ada beberapa yang perlu Bu Meli ketahui ya terkait dengan penilaian dan dari observasinya ya. Yang pertama yaitu apakah nanti Bu Meli sudah melaksanakan alur kita. Kemudian yang kedua, apakah nanti Bu Meli bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Kemudian yang ketiga, apakah Koci nanti bisa menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Meli, gitu nggih. Iya Bu Ren. Nah, selain itu ada juga perlu diketahui bahwa Bu Meli harus menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu nggih Bu Meli? Iya Bu Ren. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan ya untuk Bu Meli. Siap Bu Ren. Gini Bu, tentang observasinya nanti kegiatan apa kompetensi apa yang ingin Bu Meli kembangkan dalam kegiatan coaching ini nanti? Dalam kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu Ren. Jadi yang pertama nanti mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya, dan yang ketiga yaitu sekiranya saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Iya, baik. Jadi Bu Meli ingin mengembangkan ketiga-tiganya nggih? Iya Bu Ren. Kalau boleh tahu ya, dari ketiga kompetensi itu manakah yang menurut Bu Meli paling spesifik untuk dikembangkan hari ini? Kalau yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Reni. Jadi nanti setidaknya dari pertanyaan yang saya ungkapkan, Koci lebih bisa memunculkan ide terkait solusi dari permasalahan secara mandiri. Nah, begitu. Baik Bu Meli, untuk pertanyaan berikutnya dari kegiatan coaching ini, apa nanti yang Bu Meli ingin dapatkan ya? Misalnya nanti Bu Meli dengan coachingnya melakukan coaching itu apa yang ingin Bu Meli dapatkan dari coaching? Yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini, nantinya saya berharap Koci bisa menemukan solusi brand dari apa yang menjadi permasalahan awal. Kemudian saya juga bisa membantu Koci dalam menggiring opini agar Koci juga lebih mudah lagi bagaimana mengeksplor diri untuk mengembangkan, mencari solusi dari permasalahannya. Iya, begitu. Baik Bu Meli, karena waktunya ya tidak lama nggih. Silahkan untuk melakukan coaching ya, semoga nanti kegiatan coaching dapat berjalan dengan baik gitu nggih Bu Meli. Iya Bu Reni, terima kasih banyak Bu Reni. Sama-sama Bu Meli. Assalamualaikum Bu Jarwati. Waalaikumsalam Bu Meli. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Meli gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Pada kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing ya? Iya Bu Meli, ini beberapa hari ini sebenarnya saya sudah mencari-cari Bu Meli ini, tapi kok nggak ketemu-ketemu. Bu Meli sedang sibuk ya? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini memang banyak sekali pekerjaan yang masih numpuk Bu Jarwati. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini saya agak longgar, jadi nanti kita bisa sharing lebih banyak ya Bu. Berarti ini benar mengganggu ya Bu Mel? Tidak Bu Jarwati, saya siap mendengarkan. Iya Bu Mel. Bagaimana Bu Jarwati, apa yang kira-kira perlu kita bahas? Gini loh Bu Meli, saya ini mau berbagi, tapi ini berbagi masalah ya Bu Mel, bukan berbagi rezeki. Maaf, ini berbagi masalah dulu. Gini Bu Mel, saya itu kok merasa ya, anak-anak saya itu di kelas itu kok kurang aktif gitu loh ketika kegiatan diskusi di kelas Bu Mel. Jadi mereka itu pasif Bu Mel.
ketika mengerjakan itu kok hanya anak-anak itu saja gitu yang mau mengerjakan, yang lainnya itu diam saja gitu ya Bu Mel. Itu saya bingung, ini bagaimana solusinya, kok anak-anak kok seperti ini setiap pembelajaran diskusi. Jadi anak-anak yang aktif hanya beberapa saja, Iya, terus yang lainnya lebih ke arah pasif gitu ya ketika proses belajar. bukan seperti itu. Nah, Bu Jarwati, dari kondisi seperti ini kira-kira harapannya seperti apa kondisi idealnya lingkungan belajar menurut Bu Jarwati sendiri? Kalau harapan saya pribadi Bu Mel, saya itu inginnya kalau ketika kegiatan diskusi itu anak-anak itu semuanya bisa berpartisipasi gitu loh Bu. Jadi tidak hanya ngejepne lah bahasanya, ngejepne hanya anak yang pintar, kemudian itu yang mengerjakan itu malah gini Bu Mel. Kalau kan ada yang ditunjuk sebagai ketua kelompok, ya hanya anak itu saja yang mengerjakan. Kalau saya pinginnya itu semuanya bisa aktif, kemudian berani maju ke depan, terus kerjasama lah, jadi bisa bagi-bagi tugas itu lebih nggak hanya satu anak saja yang mengerjakan. Jadi lebih ke arah pasrah ya Bu, pasrah kepada anak yang mungkin memang lebih mumpuni. Iya betul Bu. Jadi seperti itu kalau saya amati itu anak-anak itu. Iya. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu loh Bu Jarwati, kira-kira nih apa yang bisa dilakukan Bu Jarwati agar kondisinya juga lebih bisa kondusif lagi? Kalau yang selama ini sudah saya coba itu, saya langsung gini, meminta ke setiap kelompoknya itu langsung dibagi secara spesifik gitu tugasnya. Misalnya satu kelompok itu kan ada 6 anggota gitu, saya langsung menyerahkan ke kelompoknya itu langsung dibagi saja. Nanti yang mengerjakan siapa saja, kemudian yang bagian maju presentasi siapa, kemudian yang menanggapi ketika ada pertanyaan itu siapa, itu saya coba untuk langsung dibagi gitu. Yang sudah saya lakukan itu seperti itu Bu Mel. Oh, jadi di pengalaman yang sebelumnya sudah melakukan pembagian tugas secara seimbang ngoten nggih? Iya, Jadi iya. setiap Iya, anak saya sudah mendapatkan kesempatan yang Iya. sama. Nggih. Oh iya, Bu Jarwati, yang kasus ini kira-kira pada mata pelajaran apa Bu Jarwati? Rata-rata di semua mata pelajaran Bu. Pokoknya setiap ada kegiatan diskusi seperti itu kondisinya. Di mata pelajaran apapun yang ada diskusi seperti itu Bu Mel. Iya. Jika memang seperti itu ya semoga saja nanti ketika Bu Jarwati berhasil menerapkan dan ya, jadi bisa terkondisikan anak-anak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah dibagikan. Semoga juga membawa dampak yang baik untuk peningkatan prestasi anak-anak. Amin. Harapannya seperti itu nggih Bu Mel. Iya Bu Jarwati. Nah Bu Jarwati, misalkan ini penerapan yang Bu Jarwati rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Nanti rating tingkat keberhasilannya mencapai berapa Bu? Misalkan kisaran 1 sampai 10 mungkin? Kalau harapan saya, Bu Mel, itu ya ratingnya bisa maksimal ya, bisa 10 kalau bisa, tapi kalau bisa di angka 8 gitu aja sudah bagus Bu Mel menurut saya. Kalau pinginnya ya maksimal di angka 10. Iya. Jadi sudah alhamdulillah jika mencapai 8 ya. Karena memang sebelumnya anak-anak lumayan pasif ketika proses belajar. Baik. Nah Bu Jarwati, nantinya siapa Bu yang akan bisa membantu untuk menyusun rencana Bu Jarwati tersebut? Kalau di rencana saya ini nggih Bu Mel, untuk melihat tingkat keberhasilannya nggih, saya itu rencananya gini Bu, mau berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya untuk yang di fase B sesuai dengan fase kelas saya ini. Rencananya saya itu ingin gini Bu, ketika saya melakukan pembelajaran gitu, saya ingin dari rekan saya itu ada yang ini loh Bu, melihat di kelas gitu loh. Oh iya. Jadi nanti bisa saling memberi penilaian, maksudnya umpan balik kira-kira yang kurang yang mana, yang perlu diperbaiki yang mana gitu. Jadi inginnya saya itu berkolaborasi dengan rekan sesama satu fase dulu gitu Bu. Iya, Bu Jarwati mengajar kelas 3-4 ya?
kelas 3. Oh, kelas 3, Iya, tepatnya kelas 3. Iya, di kelas 3 fase B. saya fase B. Iya, iya. Nah, nanti Bu Jarwati selain dari rekan guru mungkin ada lagi? Kalau dukungan yang dibutuhkan dari selain rekan guru itu ya itu Bu, sarpras yang paling dibutuhkan, karena kan nanti saya inginnya itu selain tadi membagi spesifik tugasnya itu, memberi tugas diskusinya itu yang lebih bervariasi Bu. Misalnya dengan apa namanya yang bisa menghasilkan produk praktek itulah Bu. Iya. Jadi nanti kan butuh video buat medianya, jadi kayak sarpras seperti LCD, laptop itu yang sangat dibutuhkan di dalam rencana saya ini. Berarti itu terkait kelengkapan sarpras di Iya, sekolah ya. iya benar. Iya. Nah, Bu Jarwati, rencana Bu Jarwati itu kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya? Kalau berapa lamanya saya juga belum bisa memprediksi Bu, tapi kalau rencana saya itu saya terapkan di satu bab mapel dulu gitu. Jadi nanti saya lihat dulu tingkat keberhasilannya dari satu bab itu dulu Bu. Dari satu mapel di satu bab, kalau berhasil ya nanti insya Allah lanjut. Iya, berarti uji coba dulu dalam satu bab Iya, materi pelajaran ya. Iya. Kira-kira kapan Bu Jarwati akan dimulai rencananya Bu Jarwati tersebut? Cepatnya Bu, kalau pinginnya ya cepatnya, kalau sudah siap dan media dan lain-lain ya cepatnya akan saya mulai rencananya. Begitu ya. Nggih. Agar segera tahu progresnya, Iya. apalagi menjelang ujian ya Bu Iya ya. benar Bu. Baik. Nah Bu Jarwati, agar program Bu Jarwati itu berjalan dengan maksimal, nantinya komitmen apa Bu yang panjenengan kuatkan lagi? Kalau tadi kan kalau dalam rencana saya itu saya masih mau mencobanya di satu mapel gitu. Nanti komitmen kedepannya kalau di satu mapel itu berhasil, nanti insya Allah saya terapkan di semua mapel Bu. Jadi pembelajarannya biar bisa aktif itu bukan hanya di mapel misalnya IPA saja, nanti jadi bisa ke semua mapel gitu loh Bu. Harapannya seperti itu. Iya, berarti agar semua keaktifan itu juga merata di semua pelajaran. Oke. Betul. Bu Jarwati, tadi kita sudah membahas terkait peran rekan guru di sekolah dan juga sarana prasarana yang ada di sekolah untuk membantu agar rencana Bu Jarwati bisa berjalan secara optimal gitu ya. Nah, kira-kira Bu ada dukungan lain apa tidak ya, entah itu dari dalam maupun dari luar sekolah? Oke. Kalau dukungan lain itu yang saya harapkan itu dukungan dari orang tua Bu Mel. Karena kan tadi rencananya itu kan saya ada kegiatan praktek gitu ya biar anak-anak aktif. Kadang kan anak itu kalau disuruh membawa sesuatu itu kan gini Bu, saya lupa loh Bu, saya nggak bawa, kalau ditanya setiap hari kan seperti itu. Jadi saya harapannya itu untuk orang tuanya juga bisa ini Bu, berkolaborasi lah, mengingatkan atau menyiapkan apa yang harus dibawa. Jadi ketika praktek itu bisa berjalan lancar gitu loh Bu, tanpa ada yang alasan lupa tidak bawa, seperti itu Bu Mel. Jadi orang tua terutama kan tua murid. Iya. Jadi diharapkan orang tua juga berperan aktif untuk membantu mengingatkan siswa, Ya, melengkapi kebutuhan sekolah gitu ya. Iya. Nah, Bu Jarwati, kita sudah sharing-sharing dari tadi, begitu banyak yang diulas ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Jarwati sekarang? Perasaannya setelah kita sharing-sharing ini Bu, kok saya jadi gini ya, rasanya plong gitu loh Bu, rasanya lega. Tadi kan sebenarnya sudah punya rencana-rencana yang masih menjadi unek-unek. Setelah kita berbincang-bincangnya tadi kok jadi mantap gitu loh untuk segera melaksanakan rencana yang tadinya masih angan-angan Bu Mel. Jadi sudah tidak ragu-ragu lagi gitu ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Nah, Bu Jarwati, kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin kita bahas? Kalau untuk hari ini alhamdulillah karena sudah menemukan solusi, hari ini cukup ini aja dulu Bu Mel, tapi nanti kalau saya punya unek-unek lagi Bu Mel jangan bosan-bosan ya kalau saya mencari lagi. Siap, mungkin Bu Jarwati. Jadi
lain kali kita masih bisa saling bercerita. Mungkin juga dari apa yang kita ungkapkan itu juga nanti memperoleh solusi. Terima kasih Iya. banyak loh Bu Mel untuk waktunya. Sama-sama Bu Jarwati, lain waktu kita sambung lagi. Baik Bu Mel. Terima kasih, cukup itu dulu ya Bu Jarwati pertemuan kita hari ini. Iya Bu Mel, baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Meli ya, kegiatan coaching Bu Meli hari ini sudah berjalan dengan baik ya Bu Meli ya. Iya Bu Reni, alhamdulillah sekali. Iya. Tanpa halangan ya Bu Ren. Iya, alhamdulillah. Jadi begini Bu Meli, sekarang ini saya mau tanya ya terkait kegiatan coaching tadi, apa saja yang menurut Bu Meli ya yang sudah Bu Meli lakukan terkait dengan ketercapaian indikator yang menjalani laksanakan pada coaching hari ini. Dalam pelaksanaan coaching tadi itu kiranya yang sudah saya upayakan untuk terlaksana Bu Reni, itu yang pertama saya sudah berupaya melakukan coaching yang sejalan dengan alur tirta Bu Ren. Jadi saya berusaha untuk urut sesuai dengan alurnya tirta. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, yang nantinya juga berharap coach bisa memahami apa yang saya ungkapkan. Kemudian coach juga bisa memunculkan ide-ide untuk mencari solusi dari permasalahannya. Dan tidak lupa pula saya juga hadir sepenuhnya Bu Ren. Jadi saya memperhatikan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan coach hingga selesai. Terus saya juga mendengarkan secara aktif Bu Ren hingga kegiatan usai. Iya, baik Bu. Tadi ketika kegiatan coaching berlangsung ya, saya juga mengamati dan beberapa saya nilai dan saya catat ini ya Bu ya. Menurut saya ya sudah sesuai dengan yang disampaikan Bu Meli tadi ya. Jadi yang pertama sudah tampak tadi alur tirtanya, kemudian Bu Meli juga sudah hadir secara penuh, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Meli sampaikan kepada Koci tadi ya sudah baik, dan juga Koci dapat menghasilkan solusi untuk memecahkan masalahnya tadi. Gitu ya Bu Meli ya. Iya betul. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu Meli. Jika nantinya Bu Meli melaksanakan coaching lagi ya atau coaching berikutnya, nah kompetensi apa yang ingin Bu Meli kuatkan lagi atau kembangkan lagi? Misalkan nantinya ada kegiatan coaching lagi, saya ingin menguatkan pada bagian yang kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Reni. Karena jujur meskipun tadi saya sudah melaksanakan, tapi saya merasa masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi setidaknya nantinya pada coaching berikutnya, coach bisa lebih terbuka Bu Ren, terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, kemudian bagaimana kondisi di dalam lingkup beliau, kemudian juga coach bisa mengeluarkan ide untuk penyelesaian masalah secara mandiri. Iya, baik Bu Meli. Jadi kalau saya menangkap dari yang Ibu Meli sampaikan ya, jadi Bu Meli lebih mempertajam lagi tentang kemampuan Bu Meli untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu ya intinya ya Bu Meli ya. Iya betul Bu Reni. Ya, oke. Baik Bu Meli ya, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung kegiatan pasca observasi ya. Untuk itu pasca observasi ya bisa kita akhiri ya, nanti sampai ketemu lagi di kegiatan yang berikutnya ya. Terima kasih atas kesempatannya ya, saya ucapkan ya, bisa diakhiri ya. Terima kasih Bu Meli. Sama-sama Bu Reni, terima kasih kembali. Ya baik Bu Meli, assalamualaikum. Waalaikumsalam.